Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Randy Arsyaputra, reporter peradaban YOA. Masya Allah, hari ini saya luar biasa. Saya merasa dimuliakan karena ini sedang disetiri. Disetirkan oleh guru saya, abi saya. Dan beliau adalah seorang dosen juga, trainer dari PPF Personality juga, lalu ketua Korwil ya, koordinator wilayah 3. Dan Masya Allah, saya nyusun waktu untuk ketemu dengan beliau. Dan ini ambil momen di mana ya, di saat-saat sempit. Masya Allah, saya bersama seorang abi yang memang Masya Allah terhadap keluarga dan anak-anaknya sangat dicintai dan dirindukan kehadirannya. Tapi beliau juga hobi untuk memberikan motivasi kepada kebanyak orang. Ya, makanya sebutannya Abi Fator. Dengan saya, di sebelah saya ini ada Abi Kurniadi Ilham. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, luar biasa sekali. Berterima kasih Bi, minta waktunya pada Abi untuk kita nih ngobrol-ngobrol Bi. Ngobrol-ngobrol, Randy tertarik dengan profesi Abi sebagai seorang trainer PPA for Personality. Allah. Ini kelas yang begitu menarik karena memang memiliki tagline from Allah, from yourself for yourself to to Allah. Allah. Ini tagline-nya nih. Begitu. Ini tagline-nya nih luar biasa nih. Nah, Tagline-nya keren ya. tagline-nya keren. Masya Ya, Allah. sehingga ini menggelitik sih bagi Randy sih, ini apa sih yang kita bisa berikan nih yang nanti bisa berhadapan dengan Allahnya gitu. Nah, ini alhamdulillah sudah ada beliau, tapi Randy mau lebih dijelaskan nih Bi, apa sih sebenarnya PPA for Personality tersebut? Masya Allah. Ini luar biasa. Saya juga mendapat kesempatan luar biasa nih. Masya Allah. Jadi sopirnya Bang Randy. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah ya. Kalau menjadi sopirnya orang soleh itu kita mudah-mudahan ke bawah soleh juga ya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa tuh, agak getar-getar dikit ya. Nggak apa-apa nih, alhamdulillah. Karena mobil juga nggak smooth amat gitu. Mobil rakyat lah, insya Allah. Masya Allah. Berkah insya Allah. Insya Allah, amin. Jadi gini Ren, sahabat-sahabat sekalian, PPA for Personality ya, yang kita singkat dengan PFP, itu sebuah training baru dari PPA dan menjadi salah satu training wajib dalam peradaban YOA ini, para employee of Allah. Kenapa diwajibkan? Karena memang penting ketika kita berbicara tentang bagaimana peradaban YOA ini kita membangun orang-orang, membangun sumber daya insani, para employee of Allah. Kemudian setiap individu itu kemudian kita koneksikan satu demi satu, membentuk sebuah struktur dan membentuk komunitas, untuk membentuk kerja bersama, bersaling bersinergi untuk menghasilkan karya-karya besar kita di dalam peradaban ini. Dan ternyata itu semua memang suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara terbaiknya. Nah, di PPA Personality ini dengan tagline kita from yourself to Allah, dari dirimu sendiri untuk menuju Allah, kita mencoba nanti mengajak kawan-kawan para peserta untuk menggali potensi diri, memahami anugerah terindah. Kalau saya katakan itu anugerah terindah. Anugerah genetik terindah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nah, setelah kita memahami diri kita, lalu kita tentu ketika kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita dalam peradaban YOA, di situ baru kita tahu, kita paham diri kita paham sahabat-sahabat kita. Insya Allah dengan saling memahami kita akan saling bersinergi. Itu aja barangkali sementara. Nah, kira-kira sudah jalan berapa lama sih PFP atau PPA for Personality ini? Ya, alhamdulillah sebenarnya kita sudah dari 2019 ya, kalau saya nggak salah, 2019 akhir. Dan ketika itu baru beberapa kelas, kalau saya nggak salah belum sampai 10 kelas kita adakan, dan langsung kena pandemi. Oh. Nah,
Sehingga kemudian kita hanya melakukan kelas-kelas secara online. Dan alhamdulillah ini Januari ini sudah mulai ada daerah-daerah Sudah mulai aktif lagi ya? Sudah mulai aktif lagi dan kemarin nih tanggal 22 dan 23 Januari kemarin baru saja kita menyelenggarakan kelas online PPA Personality. Demikian. Itu dihadiri dengan secara antusias atau memang mereka hanya sekedar ikut-ikutan untuk penasaran atau gimana? Nah, jadi beda ya ketika orang memutuskan untuk ikut PPA Personality. Ya, karena kan ketika kita berbicara PPA, insya Allah para alumni mah sudah paham. Ya, Jadi mereka disuguhkan dengan privat class, gitu. Mereka dipertemukan menuju jalan pulang. Nah, kali ini kan mereka justru pangsa pasarnya itu adalah mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sudah mengikuti PC PPA juga, ya. Yes. Nah, sudah mengikuti PC PPA, lalu kita tawarkan dengan PPA for Personality-nya. Nah, gini, kira-kira sisi tadi udah dibahas juga, sisi menemukan jati dirinya. Nah, Randy lebih kepada ini ya, bagaimana mereka menyikapi kelas tersebut, Bi, gitu. Setelah kurang lebih mungkin kan ada juga mereka mengadukan atau mereka menyampaikan testimoninya kepada Bi. Kira-kira apa yang mereka rasakan setelah mengikuti itu, Bi? Ya, yang pertama yang mungkin kita akan diskusikan ini alasan ya. Alasan kenapa para peserta, kawan-kawan itu kemudian memilih untuk mengikuti training ini. Ya, why-nya gitu ya. Why-nya. Dan itu sebenarnya banyak. Di antara lain yang sempat disampaikan kepada kita adalah ya ada yang sekedar coba-coba ada. Penasaran dengan video promo yang kita sampaikan. Atau mungkin bagian dari kewajiban mereka ingin ambil peran di peradaban mungkin. Bisa. Jadi yang pertama itu karena penasaran. Yang kedua karena ingin menjadi lebih mantap ketika berperan sebagai bagian dari peradaban. Dan yang ketiga karena memang ada masalah. Oh. Iya benar. Dan yang kebanyakan yang ketiga ini. Wah. Yang ketiga ini yang banyak. Nah, masalahnya apa? Ya masalah tentang diri sendiri. Atau masalah di dalam entitas. Masalah di dalam ketika dia berhubungan dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, itu semua menjadi why kenapa kawan-kawan ini memilih untuk ikut kelas kita. Dan alhamdulillah ketika kita sama-sama berproses di dalam kelas gitu ya. Jadi sekali lagi ini yang perlu digarisbawahi bahwa saya dan para trainer tidak mengajar di dalam kelas. Masya Allah. Kita hanya berproses bersama. Kita hanya menemani kawan-kawan peserta dengan apa yang mungkin kami lebih duluan tahu dari kawan-kawan peserta. Sehingga yang terjadi itu adalah mengeksplorasi diri sendiri. Kita mencari sendiri dan menemukan sendiri jalan kembali kita kepada kesejatian diri kita. Nah, alhamdulillah dengan menemukan jalan kembali, insya Allah kita semakin pede ketika kita menapaki jalan pulang kita kepada Allah. Dan dari testimoni-testimoni peserta, alhamdulillah sekarang nih yang 2223 kita lagi mentoring nih salah satu tujuh. Barusan ini kelas online kemarin lagi mentoring. Dan kita lagi ngecek juga kawan-kawan ini apakah sudah mengaplikasikan ilmunya dalam 2 atau 3 hari. Karena itu sangat penting ya. Dari setiap after class ya. After class agar jangan teori itu menjadi suatu yang baku kemudian terlupakan dan hilang. Harus diaplikasikan. Alhamdulillah testimoninya luar biasa. Yang saya ingin sebutkan testimoni seorang sahabat dari Aceh sana ketika saya ada kelas di Aceh. Ada seorang ibu yang sudah mengeksplorasi potensinya sedemikian lama dan belum menemukan kesehatan dirinya. Dalam berprofesi saja, beliau sudah mencoba berganti-ganti profesi sampai sekian kali gitu. Dan alhamdulillah. Artinya dia try error gitu ya? Try and error. Jadi coba nggak nyaman, pindah lagi profesi ini, nggak nyaman lagi, pindah lagi profesi ini, dan begitu terus. Dan sampai akhirnya alhamdulillah ketika di kelas kita, beliau mengatakan, saya alhamdulillah sudah mantap dengan pilihan saya sekarang, dan saya ingin menjadi lebih profesional di profesi ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah mengikuti kelas PPA Personality. Iya. Dan
Beberapa bulan kemudian kita coba kita ketemu, terkoneksi lagi, dan saya tanya, alhamdulillah statementnya ketika baru selesai kelas itu masih bertahan. Jadi maksudnya nyaman dengan profesi sekarang dan berusaha untuk menjadi profesional di titik profesi yang ini. Itu salah satu manfaatnya. Nah, ini kan PPA Personality ini kan gabungan dari apa ilmu yang apa namanya menemukan mesin kecerdasan. Iya. Hanya saja dia lebih dikenalkan lagi manfaat dirinya tersebut. Kurang begitu ya. Boleh di apa ya namanya, di spill nih mungkin sedikit dari materinya. di spill sedikit materinya sehingga si orang tadi itu, dan insya Allah nih kawan-kawan mana tahu nantinya kok sampai seperti itu, sampai dia menemukan saya sudah mantap dengan profesi saya. Karena dia sudah merasa on the track dengan jalannya. Nah, ini coba dia tidak apa ya, mungkin kawan-kawan ya tidak diulas secara lanjut karena memang nanti durasinya nggak akan cukup. Jadi diberi spill-nya lah. Jadi intinya mungkin gini aja nih. Kita sudah menjalani kehidupan kita sekian lama. Ya. Tapi kita belum tentu paham banget dengan anugerah genetik yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi ketika kita berbicara menjalani kehidupan ini kan sebenarnya hanya mencapai satu tujuan, untuk memberikan persembahan terbaik kita kepada Allah. Ya. Karena itu yang akan menjadi modal kita nanti untuk kembali kepada Allah, untuk pulang kepada Allah. Lalu yang dimaksud dengan persembahan terbaik itu apa? Nah, dan bagaimana kita bisa melakukan persembahan yang terbaik kalau kita tidak tahu modal apa yang kita miliki? Dan insya Allah kawan-kawan sekalian di PPA Personality itu yang kita gali. Karena ternyata ketika kita hadir di permukaan bumi ini membawa sebuah misi lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai seorang hamba Allah, yang sebagai seorang pengabdi, penghamba kepada Allah. Allah itu nggak sia-sia, karena Allah sudah berikan kepada kita modal yang cukup. Sayang kitanya yang belum paham dengan modal itu, sehingga kita mencoba sekian cara. Ini bagi yang mau mencoba ya, mencoba mencari sekian cara, berbagai macam cara untuk bisa menemukan apa sih modal terbaik kita, lalu dengan itu kita berbuat. Nah, ini sudah ada rumusnya, sudah ada toolsnya. Gitu kita ketemu, kita asah potensi itu, insya Allah karya-karya besar kita akan keluar, akan tercipta untuk pulang kembali kepada Allah dengan persembahan terbaik kita kepada Allah. Itu barangkali. Artinya dia tidak sampai melakukan jalan yang tanda kutip tersesat dengan mencari. Bahkan ada juga beberapa orang justru kembalinya setelah melakukan banyak kesalahan. Nah, gitu. Tapi dengan lebih mudah menemukan jati dirinya, lalu dia bisa mengasahnya untuk menuju Allah dengan baik gitu. Insya Allah seperti itu. Nah, tadi Reni sempat tangkap nih bahwasanya ini merupakan bagian dari training wajib peradaban. Ya, training wajib peradaban. Nah, seberapa penting Bi? Ya, seberapa penting PPA for Personality untuk peradaban. Nah, kalau kami sih bilangnya penting banget ya. Mengapa? Yang perlu dicatat adalah ketika kita ingin surga, seorang ulama mengatakan surga itu jangan diborong sendiri, karena nanti kita akan kesepian di surga itu. Maka tentu keinginan kita adalah ke surga itu bersama-sama. Tapi persoalannya adalah ketika kita berkeinginan untuk ke surga bersama-sama sahabat kita, ternyata di dalam keseharian, di dalam interaksi kita diperlukan saling memahami, saling tahu, sehingga masing-masing pihak bisa mengeluarkan energi terbaiknya untuk bersinergi, dan itu menjadi suatu hal yang luar biasa, sehingga ridho Allah untuk kita bisa masuk surga itu bisa kita dapatkan. Karena surga itu
memang enaknya bersama-sama ya, bareng-bareng ya. Masya Allah, luar Bukan biasa. sendiri-sendiri aja gitu. Allahu Akbar. Nah, di sini kadang-kadang kita diuji oleh Allah. Kita juga harus paham ujian kebersamaan itu banyak. Ketika kita tidak saling paham, ketika kita tidak saling mengerti, maka ujian kebersamaan itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, jangankan bisa mendapatkan surga, mendapatkan keridhaan dari Allah, justru kebersamaan itu bisa menjadi asbab kita makin menjauh dari Allah. Betapa banyak orang yang kemudian keluar dari perjalanan kebersamaan ini hanya karena berkecil hati, hanya karena tidak saling paham, hanya karena merasa dia tidak dianggap. Insya Allah, recommended banget nih. Masya Allah. Berarti kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala nih, semakin kini semakin menarik ya. Bahwasanya ternyata tidak hanya untuk diri sendiri. Ya, kalau Rini tangkap tadi, ternyata ketika dibawa dia kepada organisasi, kita saling memahami karakter kita, ini bisa meminimkan pergesekan karena kita saling memahami. Iya, Gitu insya Allah. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya banyak nih Wi, yang penasaran kapan sih kelasnya, berapa sih biayanya? Karena kalau bicara biaya itu relatif ya. Karena biasanya ini mahal nih kelasnya, namun begitu dia merasakan manfaatnya, wah ini terlalu murah. Barangkali seperti gitu. Nah, boleh Bi di spill nih, ada kelas terdekat kah dalam waktu dekat ini? Dan berapa biayanya, dan ini penyelenggarannya offline atau online? Nah, Iya. itu begitu. Makasih Ren. Nah, ini dia nih. Jadi kelas kita itu online dan offline. Wah. Yang online insya Allah dalam waktu dekat Februari itu akan kita selenggarakan lagi. Kawan-kawan pantengin terus tuh informasi yang ada di peradaban, insya Allah. Kalau yang online itu saya lupa ya, Februari ini di mana yang terdekat, karena kita trainernya ada 6 orang. Oh iya, nah itu juga yang perlu kita ketahui. Trainernya ada 6 orang dan giliran saya udah kemarin ini yang online. Jadi yang online ya. berarti ke depan teman-teman yang 5 orang lagi insya Allah. Jadi kita itu ada saya ya. Nah, Kalau di Ilham. nama kerennya Abilham. Abilham. Kemudian di situ juga ada Bang Ardi. Bang Ardi. Teman-teman kenal ya? Komandan PPA Siaga nih. Kemudian ada Bunda Rani, atau Kak Rani dari Pekanbaru. Ada Bunda Herawati Thohir yang juga trainer PPA Kids. Wah, ini Bekasi ya. Bekasi. Ya. Kemudian ada Ayah Jufri. Ayah Jufri. Dan ada Kang Monde. Nah, insya Allah ya, kita nanti akan membawa kawan-kawan untuk mendiskusikan bersama. Insya Allah. Untuk ini, untuk biayanya? Biaya trainingnya, nah biaya trainingnya itu nggak mahal kok. Kalau yang online itu 750.000. Kalau yang offline itu ya 1 jutaan. Dan ini perlu diketahui double degree ya. Nah, ini double degree. Iya. Maksud double degree itu dengan ikut satu training ini, alhamdulillah kawan-kawan sudah ikut 2 training sekaligus sebenarnya. Ditandai dengan adanya 2 sertifikat. Pertama, sertifikat dikeluarkan oleh PPA Institute untuk kelas PPA Personality. Dan pada saat yang bersamaan, kawan-kawan sedang mengikuti workshop Stephen level 1 atau WSL 1. Sehingga mendapatkan sertifikat dari Stephen Institute. Wah, ini berarti selangkah lagi ke depannya kawan-kawan bisa mengikuti WSL 2 tanpa harus ngikut WSL 1 lagi. Karena sudah. Insya Allah. Bi, closing statement Bi. Ajakan bagi kawan-kawan semuanya yang mungkin nih ada yang belum mengikuti kelas PPA Personality, ada juga mungkin yang sudah tapi sudah lama nggak ketemu karena yang pandemi. Di 2019, 2020 panjang, 2021 ikut sehingga habis. Itu ya. Jadi gini Ren. Ya. Teman-teman alumni riset segera. Karena ini 2 tahun nih mendem kemarin. 2 tahun. Kita sempat ada ngadain juga tuh kelas online juga. Online ya? jalan terus. Tapi feel-nya memang lebih berasa mungkin ketika offline gitu ya.
tergantung sih. Tergantung ya. Tergantung orangnya, Iya, tergantung orangnya. benar. Nah, satu. Kemudian yang kedua, kawan-kawan, kalau diminta closing statement, mungkin barangkali begini ya. Nah, Kalau kata saya sih, kita ini hidup cuma sekali. nah. Kita hidup cuma sekali. Masa kita gunakan untuk coba-coba? Wah. Nah, kan ada iklan tuh, Oh, untuk iya. anak kok coba-coba. Wah, iya. Harusnya bukan itu. Untuk hidup yang cuma sekali kok kita coba-coba. Wah, Masya Allah. Sementara Allah sudah berikan kepada kita roadmap-nya itu udah jelas, blueprint-nya itu udah jelas, potensi udah jelas, tinggal dimanfaatin aja kok, insya Allah. Insya Allah. Nah, itu aja barangkali. Yuk ikut kelas PPA Personality. Promo nih, Promo. promo. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi yang sudah mau direpotkan. Masya Allah. Jadi sopir nih cerita ini. Terima kasih banyak karena telah memuliakan juga tamu di Allah, mobil ini. Allah. Karena bocorannya nih kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mobil beliau ini serbaguna. Kalau kita mau spill ke belakang jangan. Karena apa? Karena mobil ini dinasnya itu beliau dosen di salah satu universitas Sumatera Barat, di Universitas Andalas ya. Iya. Lalu beliau tinggalnya itu di Solo. Jadi perjalanan Solo Padang itu kurang lebih 1-2 jam ya kalau nggak macet. Jadi mobil ini kantor ya juga karena memang beliau sering mengikuti pengajian, meeting peradaban, kajian peradaban itu di mobil ini. Dan alhamdulillah ketika Sekaligus kamar nih. sekaligus kamar karena sewaktu-waktu beliau lelah di perjalanan tidur juga di sini. Ini luar biasa dan alhamdulillah dari sedikit waktunya itu kita ambil juga nih, kita manfaat juga mobil kantornya untuk mewawancari beliau. Itu saja kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bisa menginspirasi dan bagi kawan-kawan yang ingin ikut kelas PPA for Personality, ya insya Allah nanti akan ada infonya di media ini juga, di cabang-cabang tempat atau di LC Learning Center yang kawan-kawan tinggal ini sekarang, dan pastikan kawan-kawan untuk ambil kelasnya, dan ini sangat rekomendasi banget. Sekian dari saya Randy Arisa Putra bersama Kurniadi Ilham atau Abi Ilham. mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.